Ya. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gut. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari Manajemen Teknologi dan Produksi Kapal Modern kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu integrasi lambung, outfitting, dan pengecatan, serta transformasi digital di era Smart Shipyard. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisha Zara Sanipan. Eh, izin perkenalkan, nama saya Raffi Zaipul Cahyono. Perkenalkan nama saya Zaran Darapati Syamratinko. Saya Melis Najwa. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan evolusi teknologi produksi kapal. Berdasarkan Cirilo tahun 1983 dan materi kuliah terdapat 4 tahapan evolusi. Yang pertama itu ada konvensional secara sistem, yaitu pembangunan berurutan. Dari lunas, gading, kemudian ke kulit. Untuk yang terakhirnya yaitu ada outfitting, yaitu produktivitas paling terendah. Yang kedua adalah ada whole block construction, yaitu pengelasan memungkinkan pembuatan blok-blok besar di darat. Yang ketiga ada proses lane and zone outfitting, penerapan grup teknologi, yaitu produk dikelompokkan berdasarkan kemiripan proses. Yang keempat adalah eh, ada integrated hull construction, outfitting, and painting, yaitu inilah puncak teknologi konvensional modern. Selanjutnya, jadi apa itu I hope? Itu definisinya sendiri, yaitu metode pembangunan kapal di mana pekerjaan lambung, hal, perlengkapan, outfitting, dan pengecatan painting diintegrasikan menjadi satu kesatuan proses di setiap stage manufaktur, bukan lagi pekerjaan terpisah atau pekerjaan akhir. Karakteristik utamanya yaitu yang pertama ada pengecatan dilakukan di blok, bukan setelah kapal jadi. Yang kedua yaitu outfitting dilakukan on unit atau on block, bukan on board. Dan yang terakhir yaitu sangat bergantung pada sistem accuracy control. Ini Oke. merupakan, oh ya, oke. Untuk selanjutnya itu ada visualisasi perbedaan konvensional eh, dibanding dengan IHOP. Ya, untuk yang pertama, untuk konvensional atau serial, yang pertama itu bangun lambung kapal. Untuk prosesnya, selanjutnya pasang peralatan atau fitting, selanjutnya pengecetan. Untuk proses berurutannya, untuk konvensional atau serial itu bisa dibilang lebih lama karena yang pertama pekerjaannya banyak dilakukan di atas kapal atau dock untuk waktu lebih lama dan efisiensi lebih rendah. Sedangkan untuk OP atau paralel itu tergolong lebih cepat dan efisien karena untuk prosesnya itu pekerjaan banyak dilakukan di workshop, bukan di dock, untuk waktu lebih cepat, kualitas lebih terkontrol, dan efisiensi lebih tinggi. Nah, selanjutnya uh, ada keuntungan utama IHOP. Yang pertama yaitu keselamatan kerja meningkat. Pekerjaan dilakukan di lantai dasar atau bengkel, bukan di dalam double bottom atau di ketinggian tiang mas. Untuk selanjutnya yaitu kualitas cat lebih baik, karena pengecatan itu dilakukan di ruang tertutup atau painting hall dengan kontrol lah. Selanjutnya yang ketiga itu siklus produksi lebih pendek, karena pekerjaan paralel atau hull dan outfittingnya memangkas waktu pembangunan di dock. Selanjutnya penerapan tingkat manufaktur IHSP. Untuk level satu yaitu shock primer, yaitu pengecatan dasar pelat baja sebelum dipotong. Untuk level 2-nya yaitu primer painting
atau pengecatan anti korosi pada komponen atau panel. Selanjutnya level 3 block painting, yaitu pengecatan akhir atau top coat pada blok utuh. Selanjutnya untuk yang terakhir level 4 yaitu onboard painting, yaitu touch up minor pada sambungan las di atas dok. Untuk selanjutnya tantangan terbesar kalau memakai IHOP yaitu akurasi. Masalah klasiknya ya bisa dilihat dari gambar di sini dampak akurasi fabrikasi blok pada tahap penyambungannya ya. Untuk masalah klasiknya, jika akurasi blok buruk saat blok-blok disambung di erection, terjadi deformasi atau mismatch atau gap. Ya, untuk gapnya yaitu bisa dilihat tidak sejajar atau tegangan reload ekstra phase. Akibatnya harus dipotong dan bilas ulang. Dampak dampak buruk IHOP yaitu cat yang sudah jadi dan mahal bisa rusak atau terbakar oleh api las, serta pipa outfitting yang sudah terpasang bengkok. Ya, untuk selanjutnya ada solusi dari sistem akurasi kontrol A-C, metode statistik untuk monitor ketepatan proses produksi guna memperkecil kesalahan dan pekerjaan ulang. Bukan QA atau QC. QC mengecek setelah jadi, lalu AC ada proses ongoing selama produksi, dengan tujuan memastikan setiap komponen yang dipotong dan dirakit berada dalam toleransi milimeter sehingga saat disambung, didok, fit up sempurna tanpa paksaan, no gap, no reweld. Dari transisi IHOP sebagai fondasi menuju era digital, IHOP adalah puncak dari teknik produksi fisik. Lalu bagaimana perkembangan manajemen dan teknologi produksi kapal saat ini? Perkembangan teknologi modern Smart Shipyard 4.0. Saat ini, kapal dunia Korea, Cina, dan Eropa bergerak melalui IHOP menuju digital twin, robotic welding dan marking, lalu ada AI-based production planning. Selanjutnya ada teknologi 1, Digital Twin and Virtual Commissioning, yaitu replika virtual dari kapal dan seluruh proses produksinya. Sebelum plat dipotong, proses erection disimulasikan di komputer. Selanjutnya, deteksi tabrakan, class check, adalah pipa outfitting virtual, dicek apakah menabrak pipa lain atau struktur lambung sebelum benar-benar dipasang. Dampaknya, zero rework sangat menyempurnakan konsep IHOP. Teknologi 2, robotika dan optimasi, contoh nyata. Pada panel line automation, lengan robot las mengerjakan pengelasan stiffener pada panel datar secara otomatis. Sistem marking laser, proyek laser menyorotkan gambar bracket dan jalur pipa langsung ke lantai bengkel dan blok baja, menggantikan tukang las atau making manual. Selanjutnya ada studi kasus Samsung Heavy Industry (SHI) di Korsel. SHI adalah pemimpin global dalam adopsi Smart Shipyard. Lokasi Pulau Goje, Korea Selatan. Spesifikasi kapal kontainer raksasa 23.000 TEU LNG carrier. Visi Zero Defeat, Zero Accident, Zero Delay. Sistem C, Samsung Engineering and Optimasi. SHI mengembangkan sistem manufaktur internal bernama SEI. Fitur unggulan seperti Cyber Physical System (GPS) adalah
integrasi antara data desain 3D CAD dengan sensor IoT di lapangan. SmartTech adalah sistem blok kapal dan komponen pipa diberi tag RFID. Posisi dan status pengecekan atau pengelasan real-time terlacak di monitor manajemen. Next. Robot welding automation. Di SHI, proses pengelasan lambung di double bottom sudah menggunakan portable welding robot. Masalah di galangan tradisional biasanya tukang las harus masuk ke celah sempit atau double bottom dengan risiko kesehatan tinggi. Selanjutnya, solusi SHI, robot kecil magnetik yang merayap di pelat dan mengelas sambungan stiffener. Hasilnya, kualitas las konsisten mengurangi ketergantungan pada tukang las senior yang semakin langka. Dampak teknologi modern terhadap manajemen produksi. Dari segi aspek, pada manajemen tradisional, manual atau Excel atau MS Team Project. Pengendalian biayanya, estimasi, markup, komunikasi, rapat, bagi, dan gambar kertas. Dari segi manajemen modern SHI, penjadwalan AI, prediksi cuaca, dan keterlambatan logistik. Pengendalian biayanya, real-time cost monitoring via ERP. Komunikasinya, paperless CPR semua via tablet. Next. Kesimpulannya, iHub adalah standar produksi maju yang mengintegrasi lambung, pipa, dan cat untuk efisiensi maksimal. Yang kedua, ada kunci sukses iHub adalah akurasi control untuk mencegah kerusakan saat erection. Yang ketiga, ada perkembangan terkini, yaitu industri kapal global seperti Samsung Heavy Industry telah mentransformasi menjadi smart shipyard dengan memanfaatkan digital twin, robotika, dan AI. Yang keempat, teknologi modern ini mengatasi dua kendala utama industri, yaitu kelangkaan tenaga ahli dan tuntutan keselamatan kerja. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami.